Oh ya Mbak, karena kita menguji pengaruh ya, jadi nama ujinya itu regresi. Nah, nek hubungan itu korelasi. Nah, kita itu jenis penelitian kuantitatif itu eksplanatif. Nanti berusaha menjelaskan kan bagaimana pengaruhnya variabel iki dengan variabel iki. Kalau misalnya deskriptif kayak sosdes itu pasti ada tabel frekuensi, terus mungkin nek misalnya butuh hubungan-hubungan kayak apa iku pasti ono cross steps dan lain-lain. Nah, iku nek di SPSS langsung ae nek kene descriptive statistic, analyze descriptive statistic. Terus nek pengen tabel frekuensi ya frekuensis, nek pengen mendeskripsikan misalnya kayak mean-nya berapa, mediannya berapa, terus modusnya berapa, standard deviation-nya berapa, itu di deskriptif. Terus cross step langsung aja juga di kene. Nah, frekuensi kita contohkan, kamu pengen tahu orang-orang itu jawab, misalnya jawab tidak setuju ndek nomor Q7 itu berapa sih ngono, ya wes langsung klik aja Q7, isok langsung KB Q7 sampai X ngono, dipindah dek kene kayak mau, terus oke gitu langsung otomatis muncul tabel-tabel yang muncul yang di output. Tapi kita nggak pakai itu, kita langsung nang analyze regression. Nah, karena kita pakai variabel moderator, jadi ujinya itu ada dua. Regresi yang pertama itu regresi sederhana. Iku DE mengujikan bagaimana pengaruh antara variabel X dan Y. Berarti kan antara pilihan tindakan rasional ambek komitmen dalam berorganisasi toh. Iku ada pengaruh atau tidak. Nah, caranya regression, kemudian linear. Terus iki langsung dilebokno total score. Jadi yo sing X bukan yang question dependent iki kan variabel yang dipengaruhi diisi Y, terus independent iki diisi X tok. Nah, wis gini karena sederhana ya, regresi sederhana iku step yang pertama. Terus di OK, klik OK, langsung muncul di output itu kayak gini. Regression. Ini ya, regression. Nah, yang diperhatikan itu dek model summary sama dek tabel koefisien. Jadi misal di tabel koefisien ini kan kita menguji ini kan X pilihan tindakan rasional, itu signifikansinya di bawah 0,05 artinya dia ada pengaruh. Dan kalau misalnya dia nggak ada tanda negatif berarti pengaruhnya itu positif. Nah, ini kita mendapatkan 0,002, itu kan artinya di bawah 0,05 toh. 0,05 ya betul. Jadi variabel X dan Y itu masih ada pengaruh gitu, dan pengaruhnya itu sebesar bisa dilihat di R square kalau mau lihat persentasenya. R square itu diganti nang persen, dari 0,94 itu berarti 9,4%. Nah, untuk tugasnya uji T dan uji koefisien itu pakai adjust R square. Ini yang ini bagian ini Mbak, itu di model yang model 1 yang wis tak salin semuanya hasilnya nang Word, itu model 1 dipakai sama ini T dan signifikansi. Jadi di model tabel baru lagi kayak yang deskripsinya Mbak Anissa itu. Baru ngono, step yang kedua adalah kita mengujikan regresi MRA jenenge Moderated Regression Analysis, itu dengan cara menambahkan variabel baru. Variabel barunya ini dari interaksi antara X dan Z. Jadi kita menguji dulu interaksi X dan Z-nya itu gimana sih, baru nanti ditambahkan di independen. Nah, di independen itu nanti diujikan semuanya. Yang Z
yang perasaan FOMO itu kan bukan termasuk variabel yang dipengaruhi kan. Yang dipengaruhi itu harus satu variabel. Jadi dia masuk di independen, terus nanti yang interaksi antara variabel X dan Z yang sudah kita uji itu dimasukkan juga ke independen untuk menguji MRA. Nah, caranya untuk mengetahui interaksi antara X dan Z gimana? Itu di transform, terus compute variabel. Nah, iki aku mari nguji nek gak salah heteroskedastisitas pakai abstras iku rada angel, tapi bisa dicari sendiri di YouTube tutorialnya. Kalau ini kita mau mengkalikan X dan Y, langsung aja kita iki ya, X ke sini terus dikali, kita pakai lambang bintang, habis itu dikali dengan Z. Nah, kayak gini dipindah jadi kayak gini, TX kali TZ. Nah, itu nanti di oke. APS ini nggak usah. Nanti di oke. Terus namanya itu TX pasti bakal keluar sendiri di data view. Jadinya kayak gini. Nah, TX itu dia sudah mengkalikan hasil dari X dan Z, otomatis semuanya ke bawah. Gitu ya. Kita melanjutkan yang MRA tadi, analyze, regression, linear. Nah, ini XZ-nya, perkalian atau interaksi antara X dan Z dimasukkan ke independen, Z dimasukkan, X dimasukkan, dependennya Y. Terus di OK, hasilnya bakal keluar di output. Kayak gini hasilnya. Nah, nih berarti dia sudah masukkan XZ, XZ terhadap Y, dependent variabelnya Y. Nah, model summary-nya yang kita perhatikan lagi-lagi model summary sama koefisien. Nah, koefisien ini kita fokus ke hasil dari XZ, hasil dari interaksi. Karena kita pengen tahu kan bagaimana sih variabel moderasi itu, apakah dia mampu memoderasi pengaruh antara X ke Y atau tidak. Kalau dia di atas 0,05 artinya dia tidak punya pengaruh, tapi kalau di bawah 0,05 dia ada pengaruh. Nah, kita lihat langsung dek signifikansinya. Nah, ini hasilnya 0,603, artinya kan nggak ada pengaruh. Berarti si variabel moderator itu tidak bisa memoderasi pengaruh antara pilihan tindakan rasional dengan komitmen dalam berorganisasi gitu. Jadi dia itu kayak bukan variabel moderator gitu loh. Variabel moderator pun ada berapa jenisnya, ada yang pure moderator, ada yang quasi moderator, ada yang bukan moderator. Nah, itu nanti kita tentukan di uji T dan juga koefisien apa sih sing kamu itu mbak, lali aku. Pokoknya itu fokus di model summary adjust R square untuk yang koefisiennya. Untuk yang uji T nya fokus di T sama signifikan. Nanti di model kayak gini mbak. Nah, ini kumpulan dari variabel-variabel yang udah kita uji. Misalnya yang ini kalau di kita kan DER ini diganti X, ROA diganti Y, DER kali DPR ini diganti X dikali Z gitu. Nanti dicari betanya berapa, T-nya berapa, signifikansinya berapa. Nah, kesimpulan ini kamu buat sendiri. Oh, ternyata dia itu signifikan atau tidak. Nah, itu untuk menjawab apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Menurutku ya, yang sudah aku kan juga pasti ngelasnokan mbak, karena aku nggarap regresi. Jadi yang A ini nanti kita menerima HA1 dan menolak HO, tapi yang B kita menerima H0 yang HA ditolak gitu. Hampir sama kayak gini sih.
Itu karena yang dimoderasi itu nggak ada nggak ada pengaruh, sedangkan kita hipotesis A2-nya itu kita menganggap bahwa FOMO ini ada pengaruhnya gitu kan. Nah, itu fungsinya uji T. Kemudian di uji R kita fokus ke adjust R. Adjust R ini langsung ke nilai konstan dari semua ya. Kita lihat lagi di new output. Nah, ini berarti yang di model 3 kalau yang di Word. Jadi kan aku di Word kan bikin 3 model toh, model 1, 2, 3. Yang dipakai itu model 1 dan 2. Fokus di itu aja, Mbak. Ini ya untuk nah, di konstan ini yang dilihat. Tadi apa ya? Konstan adjust R. Kita lihat di konstannya adjust R. Ini 0,87. Ya betul. 0,87. Nah, nanti kamu baca-baca lagi koefisien determinasi itu ketentuannya gimana. Kalau misalnya dia gini ya berarti gini ya. Nah, ini hasil uji koefisien determinasi Susar hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yang terdiri dari kebijakan ini sebesar berapa itu bisa diganti ke persentase berarti ini. Gitu. Kayak gitu aja sih, Mbak. Kita cuma memaparkan apa yang sudah kita dapatkan dari pengujian-pengujian itu. Nah, terus mau bisa dilanjutkan di pembahasan. Jadi kan aku membaginya ke hasil dan juga pembahasan hasil untuk temuan data, pembahasan untuk interpretasi dan gak interpretasi sih. Untuk narasi-narasi nih lah. Ngono sih, Mbak. Dadah.